يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم حل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم نور الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على معاند الدين، واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'abda jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din wa lahu al-kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyam ayyam al-a'yad diyafatan li'ibadihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, alladzi ja'ala al-jannata lil-muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ungkapan syukur yang tiada terkira
kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab atas ridho dan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menunaikan rangkaian ibadah salat Idul Fitri. Sembari kita memandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai pengakuan kita akan kebesarannya. Saat ini juga kita patut bergembira karena selama bulan puasa kita diberi kesempatan untuk menambah pundi-pundi pahala, juga menghapus dosa-dosa kita. Semoga semua membuahkan hasil yang maksimal. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Atas karunia besar ini sudah seyogianya kita senantiasa terus-menerus berupaya untuk meningkatkan ketakwaan dalam diri kita dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Idul Fitri sering dimaknai sebagai hari raya sekaligus pertanda berakhirnya ibadah puasa Ramadan. Dalam budaya Nusantara ini kita lebih masyhur dengan istilah Lebaran, artinya terselesaikan. Dalam kamus Al-Ma'ani, Idul Fitri dimaknai sebagai al-yaumul awwalul ladzi yabda'u fihi iftar lis-shaim, hari pertama bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan mulai kembali berbuka dengan makan dan minum seperti di hari-hari biasa. Selain itu ada juga yang memaknai Idul Fitri dengan kembali suci atau terbebas dari dosa. Makna ini disandarkan pada hadis tentang keutamaan dihapusnya dosa bagi orang yang berpuasa. 3 makna di atas tentu tidaklah keliru, namun pada kesempatan yang berbahagia ini khatib ingin mengajak menyelami makna fitrah dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam Al-Quran agar menghadapkan wajah kita kepada agama yang lurus sebagai fitrah kehambaan kepadanya. Sebagaimana firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Imam Qurtubi menafsirkan fitrah Allah sebagai fitrah agama. Adapun maksud dalam hanifan itu adalah lurus dan jauh dari agama-agama yang menyimpang. Dengan demikian, maksud dari ayat tersebut adalah Allah menyuruh Rasulullah beserta umatnya untuk menghadapkan serta menegakkan wajahnya pada agama Allah yang agama Islam. Karena pada dasarnya setiap anak yang masih berada dalam kandungan ibunya, mereka sudah mengakui ketuhanan Allah, baik kedua orang tuanya Muslim ataupun non-Muslim. Dalam kata lain, Idul Fitri adalah konsep kehambaan yang mengantarkan kita untuk kembali mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah tanpa kita sadari
bahwa Ramadan yang telah berlalu mengantarkan sekaligus mengajarkan kita untuk kembali mengenal Allah melalui beragam ibadah. Kenal kembali kepada Allah melalui puasa, qiyamul lail, salat berjamaah, membaca Al-Quran, sedekah, memberi buka, puasa dan lain-lain yang semuanya tidak bisa kita lakukan kecuali di bulan Ramadan. Jemaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Jika Ramadan telah mengajarkan kita untuk mengenal Allah, maka Idul Fitri ibarat puncak tujuan bahwa kita betul-betul dihadapkan sudah kembali mengenal Allah. Setelah kita mengenal Allah, tugas terbesar saat ini adalah bagaimana cara merawatnya. Jangan sampai kita hanya mengenal Allah hanya saat Ramadan saja, sebagaimana yang disampaikan oleh seorang ulama saleh terdahulu, yakni Bisri Al-Hafi. Beliau mengatakan, "Bi'sal qawmu la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan, inna as-salih alladhi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanah kullaha." Sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ingat, orang yang saleh, yang sejati adalah yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun. Lalu bagaimana agar kita tetap istiqomah mengenal Allah pasca Ramadan? Yang pertama, berdoa agar hati kita tetap istiqomah dan tidak mudah berubah. Di antara doanya yang disampaikan oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Yang kedua, berkumpul dengan orang-orang yang saleh yang mengantarkan kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi dan senja hari dengan mengharap wajahnya. Ayat ini menyimpan makna agar kita senantiasa bersama orang-orang yang saleh, sebab membersamai mereka bukan hanya bisa menenangkan hati, namun juga mendorong diri untuk selalu berbuat baik. Yang ketiga, berusaha beribadah terus-menerus walaupun hanya sedikit, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qallat. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walau jumlahnya sedikit. Barangkali menjaga terus amalan kita sebagaimana saat di Ramadan, seperti sholat malam, berjamaah di masjid dan membaca Al-Quran adalah perkara yang sulit. Namun teruslah berusaha secara maksimal, walaupun nanti intensitasnya berkurang, yang penting bisa rutin dan tetap dijaga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di sisi yang lain, kita semua tahu Allah itu At-Tawwab, Maha penerima taubat. Kasih sayangnya mengalahkan murkanya, rahmatnya jauh lebih luas dari azabnya. Selama seorang hamba memohon ampun kepadanya, Allah akan mengampuninya. Namun manusia tidak seluas itu kasih sayangnya. Manusia tidak sedalam itu kewajarannya. Bisa dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang paling susah meminta maaf dan memaafkan. Karena itu Rasulullah mengajari umatnya untuk menahan diri, jangan mudah mengumbar kata, jangan gampang menyebar berita, jangan sering menghargai sesama, karena Rasulullah tahu ruang maaf manusia terbatas, tidak seluas dan sedalam Tuhannya. Mendapatkan maaf manusia jauh lebih berat dan susah. Belum lagi jika kita tidak merasa bersalah, tapi orang lain memendam kesal kepadanya, mengetahui diri kita salah saja, kita masih enggan meminta maaf.
apalagi tidak merasa bersalah sama sekali. Hadis di atas adalah contoh yang nyata. Seorang wanita ahli ibadah, rajin sholat malam, gemar berpuasa, banyak bersedekah dan beramal, tapi lidahnya selalu membawa rasa sakit bagi tetangganya. Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk ahli neraka. Artinya amal ibadah yang tidak sebanding lurus dengan perilaku sosial yang baik, ibadahnya kurang makna. Rasulullah SAW juga bersabda, la yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi manusia lainnya. Dalam riwayat lain katakan, man la yarham la yurham. Orang yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasihi. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang bersama manusia tidak kalah pentingnya dengan ibadah yang bersifat ritual. Bahwa Allah dalam hadis di atas tidak akan mengasihi orang yang tidak mengasihi sesamanya. Hal ini berarti bahwa Allah mengendaki hamba-hambanya membangun dunia yang harmonis, menciptakan lingkungan yang sehat dari kebencian, membiasakan peduli terhadap orang lain, membudayakan sayang menyayangi, mengembangkan saling asah dan asuh, serta hal positif lainnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Pada prinsipnya, dengan merayakan Idul Fitri, kita bersama-sama diajarkan untuk kembali kepada jati diri manusia. Kita ini makhluk yang sangat lemah, sehingga kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersandar di mana saja dan kapan saja. Begitu mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan kita, maka sewajarnya kita patuh dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk sosial, kita juga sangat butuh kerjasama dan bantuan sesama manusia, khususnya orang-orang yang terdekat kita. Hidup bermasyarakat adalah mutiara terpendam, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, an-nasu ma'adinun. Oleh sebab itu, janganlah kita sia-siakan hubungan di antara kita. Janganlah diperpanjang masalah di antara orang-orang di sekitar kita. Sekarang kita mungkin beranggapan tidak membutuhkan, tapi suatu saat dan kapan saja kita akan memerlukan bantuan orang lain. Di barangkali sedikit khutbah yang bisa kami sampaikan, semoga khutbah singkat ini ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati was zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Allah